Kalau dari gerak-geriknya sekarang mungkin bisa kita lihat ya, dia udah ngode-ngode ke glodok ya. Nah, itu sifat murai batu yang memang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita kembali lagi di kandang kaisar ya, yang bakal dijadikan kandang ternaknya nantinya. Nah, kemarin sudah kita lakukan proses sekat, kemudian proses adaptasi dengan wilayah kandang ya. Dan sekarang lanjut lagi, yaitu proses pelepasan jantan. Nah, kenapa jantan yang lebih dahulu saya lepas ya? Pasti banyak yang komen, seharusnya betinanya mas yang dilepas. Nah, jadi tunggu dulu teman-teman sekalian. Nah, teman-teman bisa dengar ya, di luar ada suara king killer. Di sebelah dinding ini ada suara legend. Nah, teman-teman harus tahu asal-usul murai batu ini adalah burung fighter ya, burung petarung. Nah, maka dari itu kita gak bisa sembarang ambil tindakan ya teman-teman sekalian. Nah, kalau misalkan betina yang saya lepaskan terlebih dahulu, mungkin gampang saja betinanya langsung adaptasi. Tapi begitu jantannya nyusul, nah belum tentu jantan itu langsung adaptasi. Bisa saja dia malah menyerang yang ada di sekitar ya, burung yang ada di sekitar maksudnya ya, karena nggak ada burung lain yang ada betina ini ya, otomatis betina inilah yang akan dihajar dulu. Kenapa? Seperti itulah sifat murai batu. Kalau dia ada di tempat baru, dia itu berusaha untuk menguasai wilayah ya. Jadi mungkin teman-teman sering bawa murai batu teman-teman ke tempat teman-teman ya, gimana sih ngomongnya, ke tempat sahabat gitu ya, ngecas. Pasti dia nggak usah lah ada burung dulu. Kita berhenti dari motor, burung itu udah gacor, dibuka lagi makin gacor. Kenapa? Karena dia itu berusaha ada nggak di sekitar ini murai batu lain. Nah, sama halnya dengan ini. Tuh kan dia sampai nyari-nyari ke samping-samping tuh, ke pojok-pojokan. Nah, jadi tujuan saya ngelepas pejantan lebih dahulu yaitu supaya dia itu puas dulu ya. Puasnya dalam artian puas ngelayani murai batu yang ada di situ, yang di sebelah sana ya legend, sebelah sini juga ya king killer ya. Nah, sampai dia bosan dan juga sampai dia itu berpikir bahwasanya oh, dia tidak akan masuk ke sini, dia tidak akan menguasai wilayah ini, dia tidak akan menyerang saya ya, karena sebatas itu aja, sebatas suaranya aja di sebelah sini. Kira-kira kalau gambarannya seperti itu ya, walaupun nyatanya mungkin gak seperti itu ya. Nah, sampai dia benar-benar puas dan dia tidak penasaran lagi dengan sekitaran kandang dan dia merasa sudah menguasai kandang ini, baru nanti kita lepaskan betina ini ya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman sekalian, kenapa kok betinanya yang terakhir juga? Karena betina ini udah adaptasi dengan kandang ini teman-teman sekalian. Ini kandang dia memang sebenarnya. Kaisar malah pendatang baru ya. Nah, betina ini udah sampai buat sarang kemarin ya. Dari penjodohan, kemudian pendekatan dengan pejantan sebelumnya ya, sampai dia udah membuat sarang. Tahap terakhir yaitu adalah bertelur ya, tinggal bertelurnya aja dan kawinnya aja teman-teman sekalian. Pejantan udah siap, betinanya udah siap. Padahal prosesnya itu lumayan ya teman-teman sekalian. Mungkin udah lihat videonya mungkin sekitar sebulan 2 bulan lalu. Ternyata pejantannya malah dimakan tikus. Nah, makanya sekarang kita ganti dengan kaisar ya. Kebetulan kaisar juga kehilangan betinanya ya, karena kemarin stres tiba-tiba makan fur. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa saja yang saya lakukan terhadap kaisar untuk saat ini? Nah, yang saya
berikan kaisar sekarang ini adalah kekuasaan dulu di wilayah sini, ya. Setelah dia dapat kekuasaan, pakan yang lengkap, ya. Nggak usah lengkap lah, pakan yang cukup, ya. Yaitu adalah saya kasih ini sekarang jangkrik, nggak pakai pur lagi teman-teman sekalian. Saya kasih jangkrik beneran biar dia itu merasa sehat, merasa segar, ya, merasa bugar, ya. Nah, jadi kita kasih makan yang enak, kemudian kekuasaan wilayah kandang ini. Nah, barulah nanti kalau dia sudah merasa tenang dan aman, nyaman di sini, baru kita akan lakukan pelepasan betina, ya. Nah, pelepasan betina pun juga akan pakai uji coba dulu. Nggak langsung terus lepas kita tinggal nunggu produksi. No, kita butuh yang namanya proses. Kita akan lihat dulu bagaimana, apakah kaisar sudah mulai menerima betina, apakah kaisar masih nyerang, apakah kaisar sudah siap dan betina juga sudah siap, ya. Nah, itulah yang harus kita cari tahu. Nah, kalau dari gerak-geriknya sekarang mungkin bisa kita lihat ya, dia udah ngode-ngode ke glodok, ya. Nah, itu sifat murai batu yang memang sudah siap untuk berproduksi, ya. Tapi bukan berarti dilepas langsung produksi ya teman-teman. Wah, cepat sekali prosesnya. Kalau seperti itu ya harga murai batu bakal cepat juga turunnya, ya. Nah, jadi ada proses lagi, ya. Pengenalan lagi, ya. Walaupun dia udah saling kenal ini di kandang sekat, cuma di dalam kandang berbeda lagi, ya. Kita harus setel birahinya, setel kesehatannya, ya, kebutuhannya dilengkapi dan sebagainya, ya teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk kaisar harus kita pantau. Jadi yang penting ini sekarang kaisarnya, karena kaisar inilah yang bisa saja membunuh, ya, bisa saja dia tidak suka, ya. Kalau betina ini menerima aja teman-teman. Apalagi kalau betina sudah birahi itu udah enak sebenarnya. Nah, paling yang betinanya ini kita awasi jangan sampai terlalu liar, jangan sampai seperti burung stres atau ketakutan, ya. Karena murai batu jantan itu paling tidak suka melihat betina yang gerasa gerusuk. Ya, nah ini masih gerasa gerusuk teman-teman. Karena betina ini loloh induk dan diliarkan, ya teman-teman sekalian. Jadi sampai sekarang pun masih liar. Makanya saya bilang teman-teman sekalian, sebisa mungkin murai betina teman-teman harus jinak, ya. Tuh. Nah, ini fungsinya yaitu tadi. Jadi teman-teman sekalian, mungkin itu dulu ya untuk informasi si kaisar. Kita akan lihat bagaimana ke depannya, dan sudah saya jelaskan juga alasannya kenapa kaisar duluan dan kenapa betinanya terakhir, ya sudah dijelaskan tadi di awal video, di pertengahan video juga. Jadi kita tinggal nunggu prosesnya, ya. Mungkin ini kita akan lihat 2-3 hari ke depan. Kalau sudah mulai stabil kaisarnya, udah nggak gerasa gerusuk nyari-nyari suara lagi, udah tenang dia bunyi di sini, gacor-gacor normal, ya, bukan gacor-gacor birahi atau gacor-gacor over emosi, ya. Baru nanti kita bisa tes untuk lepaskan betina, tapi dengan catatan kita pantau untuk pertama kali, ya. Nah, kalau udah aman sejam 2 jam baru kita coba tinggalkan, nanti kita tengok lagi sebentar, pergi lagi, tengok lagi sebentar, dan dipantau terus. Dan pastikan kuping kita dipasang betul, ya. Kalau misalkan kita tidak lagi di lokasi, kalau ada bunyi cicit, langsung lah lari ke kandang, ya. Saya sering seperti itu. Ada cicit, langsung berlari. Ternyata udah diterkam. Nah, hal itulah yang perlu diketahui. Jadi mungkin gitu dulu teman-teman sekalian. Kita akan lihat update-nya. Ya, sampai kaisar ini kita usahakan sampai jadi, sampai berhasil, sampai punya anak, ya. Ya mudah-mudahan kalau nggak ada kendala, ya. Berharapnya sih lancar aja, ya, sampai dia punya anak. Produksi selanjutnya seterusnya, ya, dan gitu. Oke, cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.